Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome again in English lesson with me Ibu Rasma Afifah, and we are still here at our beloved school MTSN 4 Tabalong. Okay everyone, before we start our lesson today, let's read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And today we are going to continue our topic from last topic ya, masih melanjutkan materi tentang simple present tense. Kalau minggu materi sebelumnya kita belajar simple present tense for asking and giving information about routine, maka pada hari ini I'm going to explain simple present tense for describing general truth. Simple present tense yang digunakan untuk menggambarkan general truth. Apa sih itu general truth? Ada yang tahu general truth itu apa? Oke, mari kita lihat definisinya. General truth adalah they are facts that are always true or events that always happen. Jadi kalau diterjemahkan general truth itu adalah kebenaran umum. Kebenaran umumnya adalah berupa fakta yang selalu benar atau kejadian yang selalu terjadi. Biasanya yang disebut dengan general truth ini berkaitan dengan hukum alam atau keadaan alam dan sebagainya. Nah, di chapter yang kita pelajari ini, kita akan banyak membahas tentang astronomi ya, tentang planets dan juga tentang keadaan negara Indonesia. Baik, next kita sedikit kembali kepada pelajaran di topik sebelumnya. Ciri-ciri simple present tense sudah Ibu jelaskan bahwa ada 3. Number 1, menggunakan kata bantu do atau does untuk kalimat tanya dan untuk kalimat negatif. Kemudian menggunakan kata kerja pertama verb 1 atau kata kerja pertama ditambahkan s atau is. Ini sekali lagi tergantung subjeknya. Kemudian yang ketiga, terkadang menggunakan adverb of frequency, kata keterangan frekuensi. Masih ingat ya, apa saja kata keterangan frekuensi itu. Dan kemudian Ibu akan memberikan contoh kalimat. Ada beberapa contoh kalimat di sini. Contoh kalimat simple present tense yang describing, menggambarkan general truth. Yang pertama, the sun rises from the east. Ini tentang matahari. Di mana terbitnya matahari? Ya, betul, from the east. Ini kebenaran yang sudah diketahui oleh hampir semua orang. Kemudian the earth, tentang bumi. The earth, bagaimana perputaran bumi. The earth rotates on its axis every 24 hours. Jadi bumi berputar pada porosnya setiap 24 jam. Berikutnya, all planets, jadi ini semua planets, revolve. Revolve itu berputar around the sun, mengelilingi matahari. Contoh berikutnya, water, tentang water ini, water, boleh kalian sebut water, boleh water. Water flows from a high place to a low place. Ini hukum IPA ya, hukum apa ya? Kalian pelajari di IPA bahwa sifatnya air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini contoh-contoh kalimat simple present tense yang mendescribe, yang menggambarkan general truth. Nah, kemudian ini juga penting untuk kita ingat verbs. Verbs apa kemarin nih ya? Kata kerja. Ada berapa jenis? Ada 4. Seperti dalam tabel ini, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Yang akan kita gunakan di simple present tense adalah verb 1, bukan verb 2, bukan verb 3, dan bukan verb ing. Ingat, verb 1. Nanti ada juga verb 1 tambah s atau is atau ies tergantung subjeknya. Seperti yang di slide berikut. Ini penting sekali diketahui untuk simple present tense tentang penambahan s atau is atau ies pada akhir kata kerja. Lihat di tabel yang pertama, verb 1 tanpa tambahan s. Yang di sini adalah verb 1 dengan tambahan s atau is ya. Tabel yang pertama, verb 1 tanpa tambahan apa-apa digunakan apabila subjeknya I, you, we, atau they. Ya, tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua yang berwarna orange itu verb
one ditambahkan s atau is atau ies digunakan apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Oke, orang ketiga tunggal itu yang satu orang saja, satu hal saja. Oke. Berikutnya, nah karena di sini kita membicarakan tentang simple present tense untuk describing general truth, kita akan banyak menggunakan kata ganti it dan they. Jadi kita akan pelajari sedikit lebih banyak tentang kata ganti it dan they. Kata ganti untuk benda atau bukan benda juga bisa. Hewan bisa, tapi kalau ada juga kata ganti they, dia untuk benda dan hewan dan manusia juga bisa. Nah, kata ganti it dan they adalah keduanya kata ganti untuk orang ketiga. Kalau it untuk orang ketiga tunggal yang bukan manusia. Jadi dia bisa untuk benda konkret atau abstrak, bisa untuk keadaan, bisa untuk waktu, juga bisa untuk hewan. Kemudian they. They ini adalah kata ganti untuk orang ketiga yang jamak. Jamak itu lebih dari satu. Misalnya one cat itu satu, kata gantinya adalah it. Tapi kalau 3 cats, 3 kucing, maka kata gantinya adalah they. Mari Ibu tampilkan contoh untuk kata ganti it. The sun itu hanya satu. Jadi kalau kita mau menggunakan kata ganti yang kita harus gunakan adalah it. The sun rises from the east. Kemudian the earth juga sama. Hanya satu, jadi kata gantinya adalah it. Kemudian Indonesia, hanya satu negara Indonesia, tidak banyak. Jadi kata ganti yang kita gunakan adalah it. Kemudian contoh untuk kata ganti they. All planets, semua planet, berarti planetnya lebih dari satu. Maka apabila kita mau menggunakan kata ganti yang harus kita gunakan adalah they. Begitu juga dengan asmat people. Asmat people ya. Asmat people berarti orang-orang dari suku asmat. Lebih dari satu, tidak mungkin hanya satu. Berarti kata gantinya yang pas adalah they. Melayu and Batak, 2. Ada Melayu, ada Batak, lebih dari satu suku yang disebutkan. Jadi kata ganti yang digunakan adalah they. Next, contohnya kembali ke contoh kalimat tadi, the sun. The sun itu kalau kita mau menggunakan kata ganti yang pas adalah it, betul. Kemudian yang kedua, the earth. Kata ganti yang pas untuk the earth, subjeknya adalah it lagi. All planets, yang kalimat ketiga ini subjeknya all planets. Kata ganti yang pas untuk all planets adalah they, betul. Kemudian water. Water itu menggunakan kata ganti apa? Right, it. Ya, betul. Next. Kemudian to be. Nah, kalimat simple present tense juga bisa menggunakan to be, yaitu to be adalah kata kerja bantu untuk melengkapi kalimat simple present tense yang tidak memiliki kata kerja. To be itu ada 3, yaitu is, are, dan am. Is itu untuk subjek she, he, it, dan are itu untuk subjek you, we, they. Lalu am itu hanya untuk satu subjek, yaitu I. Oke, nah karena kita membicarakan general truth, jadi kata ganti yang akan sering kita gunakan adalah it dan they. Karena kita bukan membicarakan orang ya biasanya, keadaan atau benda, maka yang digunakan adalah it atau they kalau jumlahnya lebih dari satu. Contoh kalimat dengan to be, nah ini asmat people. Asmat people, kalau kita tentang Melayu and Batak, kemudian Indonesia, kemudian the earth. Asmat people, kalau kita menggunakan kata gantinya yang tepat adalah they. Melayu and Batak tadi, kata ganti yang tepat adalah they. Nah, karena dia subjeknya adalah they, maka to be-nya are. Sama dengan Melayu dan Batak, karena subjeknya they, maka to be-nya adalah are. Indonesia, kata ganti yang pas untuk Indonesia adalah it, betul. Karena subjeknya it, maka to be-nya adalah is. Berikutnya, the earth. Ya, kata gantinya it. Subjek yang pas untuk kata ganti it adalah is. Oke, sampai
Sampai di sini penjelasan Ibu tentang simple present tense untuk menggambarkan kebenaran umum. Simple present tense for describing general truth. Oke, berikutnya apa? Ya, the end of explanation. Sudah berakhir penjelasan dari Ibu, dan berikutnya kita akan memasuki ke bagian exercise. Oke, exercise-nya adalah number 1. Oh, masih ada number 2. Number 1, kerjakan exercise B on page 125. Kerjakan exercise B halaman 125. Exercise keduanya, exercise B juga halaman 129, halaman 129. Ingat, exercise ini, latihan ini perlu sekali dikerjakan untuk menambah keterampilan dan pemahaman kalian dalam bahasa Inggris. Dan ingat, karena bahasa Inggris bukan bahasa kita, dia adalah bahasa asing yang kita pelajari, akan banyak sekali kata yang mungkin kalian belum paham artinya. Jadi penting sekali menggunakan kamus untuk mencari arti kata yang kalian belum ketahui artinya. Ingat, buka kamus, gunakan kamus online, kamus buku, atau kamus apa saja yang bisa kalian gunakan. Sampai di sini, that is all for today's meeting. Thank you for watching. Salah khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.